Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis-samawati burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang keutamaan lahiriah batiniah, amaliyah, akwaliyah, yang lebih besar lagi adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat iman adalah bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani yang menuntun kita juga sampai ke tempat yang mulia ini, ke masjid, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas merupakan perintah Allah lebih daripada rutinitas, yaitu bisa bersadar diri atau menyadarkan diri bahwa kita sebagai hamba yang wajib menghambakan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kewajiban yang kita laksanakan ini, dari pertama salat subuh dilanjutkan ke tahsin al-Quran, zikir dan tahsin al-Quran, ini menjadi catatan Allah untuk bekal kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah. Para bapak jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita langsung saja ke acara atau ke pembahasan Al-Quran. Untuk kali ini insyaallah kita akan pelajari surah pendek, karena ini juga tidak kalah penting, terutama di dalam sholat kita ada bacaan surah pendek. Walaupun memang hukum secara fikih membaca surah hukumnya sunnah, tapi dalam membacanya kita wajib menggunakan tajwid. Kata ulama ahli tajwid, ilmunya memang fardu kifayah, tapi wal amalu bihi fardu ain. Hukum kita memiliki pengetahuan atau memiliki ilmunya secara lengkap, itu mempelajarinya, memilikinya atau mempelajarinya, hukumnya fardu kifayah. Tapi perlu diketahui, tidak diragukan, seluruh ulama sepakat
tidak ada ikhtilaf tentang pengamalan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Jadi ketika ada seseorang membaca Al-Quran dengan sengaja membiarkan dirinya dalam ketidaktahuannya sehingga membaca Al-Quran yang salah juga dibiarkan, maka hukumnya haram, ya. Karena tidak sesuai dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak sesuai sebagaimana yang diturunkan Allah, diwahyukan kepada malaikat Jibril lalu diikuti, dibacakan malaikat Jibril lalu diikuti oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita juga mengikuti tata caranya, kita mempelajarinya agar selamat dari kesalahan, apalagi kesalahan yang besar. Kita mulai surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lupa tak dibuka dulu, alifnya jangan sampai. Insya Allah kita biasakan ya. Jadi ketika membaca sesuatu yang rawan, yang dianggap rawan, makhraj hurufnya terutama, kita usahakan konsentrasi dulu. Jadi a'udzu itu artinya berlindung. Kalau kita ganti alifnya dengan ain, maka sudah lain lagi artinya. Maka kita sesuai dengan harapan bahwa kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai disalahkan hurufnya, dirubah hurufnya otomatis taboya bermakna akan berubah arti. Ada za, nanti za kita bahas. Za ta'udzu billah, ketika lafaz Allah diiringi dengan kasrah maka dibacanya wajib tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Billah, jangan sampai billah, jangan billah, karena kadang-kadang mentang-mentang lafaz Allah semuanya ditakhirkan, mau setelah patah atau setelah dhamma, setelah kasrah ditakhirkan, padahal ada aturannya. Kalau setelah patah wallah, setelah dhamma Rasulullah, tapi setelah kasrah walillah, billah, inna lillah. Jadi dibuka tipis ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Besar ya. Jin besar ini memiliki sifat tafasy. Sifat tafasy ini al-intishar. Al-intishar itu pecahnya suara. Ada sifatul hamas. Kalau sifatul hamas itu jadinya nafsi inda nuqti li dha'fil i'timadi ala makhraji. Jadinya nafsi berjalannya apa itu sifatul hamas. Banyak huruf yang memiliki sifatul hamas. Nanti untuk sifat-sifatnya dan makhrajul huruf kita bahas secara khusus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillah. Konsentrasi bacanya juga bagus. Ayat 1 atau
Mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hak kecil jangan sampai lupa. Saya sengaja diulang-ulang bahasanya supaya bahwa ini merupakan penekanan agar kita itu benar-benar hati-hati dalam berhidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi, terutama yang sering lalai itu tidak terjaga hak yang kedua, rahim. Karena begini, yang pertama mungkin lulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Yang pertama rahman, memang betul sudah hak kecil. Tapi karena konsentrasinya lepas lagi jadi rahim. Padahal bukan rahim, tapi harus tetap rahim kecil, harus tetap bahwa itu masih huruf wasful hati, yaitu hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dibiasakan di dalam sholat kan ada yang tidak disuarakan sirnya. Kalau sudah terbiasa nanti Bapak refleksi diri hanya di sini. Bismillah. Ayat 1 kita lanjutkan ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini mirip seperti yang tadi. Ta'awudz itu gimana? Kalau tadi ta'awudz kita nggak lihat ya tulisannya, teksnya. Ini sepotong. A'udzu. Jadi di sini kita ya. Kalau yang tadi a'udzu billah, kalau ini a'udzu birabbin. Kalimatnya sama. A'udzu Terus yang perlu diperhatikan juga ada ifhar mutlaq, yaitu langsung tidak boleh dibaca seperti ini. Jangan dipanjangkan L-nya, nggak boleh. Ya, dibaca begini, ini contoh yang salah. Jangan. Ya. Kalau mau manjangin di mad aslinya atau mad tumi di depan ada wawu sukun setelah dhamma. Coba diperhatikan, ada wawu sukunnya nggak? Ada yang di situ. Kita langsung ke situ aja kalau mau panjang. Qul a'udzu gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Ada dengar zoomnya yang banyak zoomnya ya. Qul a'udzu birabbin. Qul a'udzu. Tapi qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas.
sin itu di ujung tulisan atau ujung lidah, paling ujung itu makhrajul sin. Sin, makanya penting juga kita bahas harus dibahas secara khusus ya makhrajul huruf. Ini sin kayaknya nanti insya Allah ada bantuan itu apa namanya? Namanya Fokus. fokus sih namanya. Insya Allah saya bisa bikin ininya nanti hurufnya biar kelihatan ya semua dan sifat huruf. Sin jangan sampai terdekat dengan sa. Ada sa, ada sin, ada sa, ada sya. Ya, itu beda ya semua. Sa, sin, sa, sya. Kalau sin, ulama mencontohkan kasautil jarah seperti suara belalang. Ada suara belalang, ya pernah mungkin dengar kalau malam itu kasautil jarah. Lama-lama seperti suara belalang. Ilahin nas, Ilahin nas. berikut kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Nah di sini perhatikan sinnya dan ada shin besar. Min syarril waswasil khannas. Min ini ikhfa ya. Jadi sedikit-sedikit kita bahas, enggak semua. Kalau semua nanti habis waktunya dengan menjelaskan doa. Kita yang penting-penting dulu. Min ikhfa yang terlewati aja. Ikhfa ini artinya sama, tapi ikhfa itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama secara cabang besarnya itu disebut ikhfa fikih. Ikhfa fikih ini terbagi kepada 3 cabang. Yang pertama disebut ikhfa aqra. Cara membacanya beda ya. Ikhfa aqra, yang kedua ikhfa ab'ad. Ikhfa aqra beda juga cara membacanya. Yang ketiga ikhfa awsat. Ini hanya untuk sementara sekedar info tentang ikhfa. Lalu yang di sini yang kita hadapi apa maksudnya? Yang di sini nun mati menghadapi shin besar ya. Maka ini masuk ke kategori ikhfa awsat ya. Ikhfa awsat. Ikhfa awsat itu hurufnya ada 10. Di antaranya sin, shin, shad, jim, zai dan seterusnya. 10 itu huruf ikhfa awsat. Maka ikhfa awsat ini kaidahnya tata cara membacanya idza tawassata makhrujul mukhfa wal mukhfa 'alaihi al awsat. Min bukan min ya. Jadi tidak setiap ikhfa dibaca am. Hati-hati, tidak setiap ikhfa dibaca am. Mentang-mentang ini mati menghadapi hidayah langsung enggak seperti itu. Ulama ahli tajwid merincinya. Min ikhfa awsat seperti dekat dengan makhraj ain tapi bukan. Cuma agak dekat begitu. Tetap samanya tetap ada. Sama namanya juga sudah ikhfa sama. Min syarril waswasil. Min coba
ya, min. Pokoknya seperti mendekati makhluk tapi sama, tapi bukan secara asli, bukan, tetap ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas khairuhu, makhrijuhu yaitu di an-nafaqi. An-nafaqi artinya ujung tenggorokan. Coba kita rasakan atau dirasapi ketika mengucapkannya atau mengeluarkan huruf tersebut. Khannas, khannas. Wa bil akhirati, akhirati khair, khair. Jadi penting kita latih agar terbiasa. Khairu atau khair, akhirati, akhirati, khannas. Kita tes terus, coba terus. Khannas. Nah, ini ada nun di atas nunnya. Perhatikan ada tasydid. Maka seperti minggu yang telah lalu pernah ada yang bertanya tentang huruf yang seperti ini. Kenapa dibaca panjang? Dengungnya karena ini yang disebut gunnah. Ya, gunnah. Kalau gunnah itu wajib dengung, menandakan di situ ada dua huruf. Sebagai tandanya mana? Tasydid. Kalau kita tidak didengungkan, apalagi tidak ditasydidkan, maka kita sama dengan membuang huruf satu. Karena pada asalnya ini nunnya ada dua. Itu kalau dibahas tentang bagaimana asal-asalnya. Maka kita tidak boleh menghilangkan tasydid, apalagi di dalam suratul Fatihah, sehingga ada babnya tentang tasydid Fatihah. Karena tasydid itu dari huruf. Kalau tasydid tidak ada, kita buat tasydidnya. Dia na'budu wa dia nggak ada. Itu bahaya ya. Tasydid itu. Nah, kalau nun khusus untuk nun sama mim, maka harus ada dengung. Dengungnya muhakkak. Makanya ketika baca Al-Quran itu harus sabar, gitu. Jangan terburu-buru, diresapi, dinikmati. Beda dengan baca Quran. Baca Al-Quran harus dengan hati. Min syarril waswasil khannas. Baik, kita lanjutkan ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi sudur iswat. Jangan ditukar dengan sin ya. Beda sin fi sudur dengan fi sudur. Beda dengan fi sudur. Kalau fi sudur berarti sin. Kalau sod fi sudur sod. Makhrajul huruf sod seperti kedengaran beda antara sin dengan sod. Coba diulang. Allati yuwaswisu fi sudurin nas.
Ayat yang ke-6 terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Insyaallah kita siapkan konsentrasinya, kita baca dari awal sampai selesai ya, sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, kita tunda dulu apa lanjut? Lanjut satu suara lagi. Apa cukup dulu? Lanjut dulu. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Cukupkan dulu satu suara. Cukupkan dulu. Untuk tambahan penjelasannya tentang tajwid, tafsir atau yang berhubungan dengan sekolah, ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini diskusi bukan apa-apa ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang paham, baik tentang dulu atau tentang sifat dulu atau yang lainnya. Tentang ini wakaf. Kalau kita di beberapa catatan ada wakaf pulang itu ya. Ya. Tapi kebanyakan katanya kebanyakan ya mungkin juga kalau dari suara atau mana ya. Iya. Nafas. Kaitan dengan masalah wakaf. Nah, berkaitan dengan pokok. Nah, seperti ini di sini ada pokok la. Jadi pokok la ini khusus dalam pembahasan tentang pokok. La itu artinya tidak boleh berhenti. La tidak boleh berhenti. Tapi kalau kita misalkan berarti kan ini wasal tujuan. Maksud tidak boleh berhenti itu contohnya seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah selesai. Itu. Jadi nggak dilanjutkan lagi. Ada yang seperti itu. Dan kalaupun seandainya berhenti di sini, ini bukan berarti merusak artinya atau merusak bacaannya. Kalau misalkan berhenti di sini karena napasnya kurang mampu. Contohnya kalau dilangsungkan di wasol
Oh iya belum, yang wasolnya kayak gimana tadi? Wasol itu berarti nyambung dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan ketika wasol, perhatikan di ujung ayat itu kan ada huruf terakhir dan pasti ada hakanya. Di sini qul a'udzu birabbin nasi nya asra. Nah, kalau di wasol itu dilangsungkan. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Kalau tidak mampu. Jadi untuk wasol ya, untuk wasol itu secara kesempurnaan dalam membaca. Adapun dalam prakteknya kembali kepada kemampuan. Tidak perlu kita misalkan di surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah kan ada yang terakhir itu waqaf an'amta 'alaihim, apa di situ kan? Kalau mampu maka dilangsungkan, tapi kalau tidak mampu berhenti, tidak masalah. Hanya saja sebagaimana yang disampaikan terdahulu bahwa tidak boleh meyakini bahwa itu sebagai dua ayat. Karena surah Al-Fatihah sesuai yang hadis Nabi bahwa ayatnya cuma ada 7 ayat. Jangan sampai diyakini 2 ayat. Kalau meyakini 2 ayat di situ, maka bismillah tidak masuk. Tapi kan kita memasukkan bahwa bismillah itu bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Itu latihannya sih. Nah, jadi kalau di wasol mesti dibaca akhirnya ya. Jangan sampai begini bacanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi tidak dibaca akhirnya itu. Harokatnya akhirnya diputus, tapi disambung. Nadanya disambung, bacanya disambung, tapi hurufnya harokatnya nggak dibaca. Jangan. Kalau wasol itu mesti dibaca akhirnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru dilanjutkan lagi. Boleh coba sebalik untuk wasolnya sampai ilahin nas, sampai ayat yang ketiga. Baik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, tetap gunanya ya harus jangan sampai guna sama asli berarti. Itu ada nun tasydid, ada alif di depan nun tasydidnya. Itu memang asli bagian di bawah harokat ya. Jangan sampai bacanya dihilangkan makasih karena nyambung. Umpamanya begini, Qul a'udzu birabbin nasi malik. Nanya nggak ada. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilah. Misalkan nasi ilah. Jadi tetap harus ada nasi. Sabar dulu begitu. Seperti kita mau berhenti gitu. Tetap disempurnakan bacaannya. Wakafkan. Jadi ada panjang dulu, jangan sampai malikin nasi ilahi, jangan. Tapi malikin nas, gunanya disempurnakan dulu, manasnya disempurnakan dulu. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga dari pembahasan atau yang kita pelajari ada hikmahnya untuk kita bisa amalkan di saat kita beribadah atau membaca surah di dalam salat ya. Dan semoga kedepannya memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa tetap istiqomah baik dalam mempelajarinya ataupun dalam mengamalkannya. Sekitar Allah
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hidayah.